Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini jam 12 lewat, udah menuju jam 1. Saya masih duduk di sini walaupun sudah bolak-balik kemana-mana tadi ya. Ya ngurusin Mas Bumi, gorengin Mas Bumi ayam, terus handle Wondes, dan alhamdulillah nih ada beresin, ada yang closing ya teman-teman, dan baru yang menuju selanjutnya gitu ya. Dan ini satu lagi mantau teman-teman, mantau tentang ini loh, HP saya ini di miscallin orang mulu guys, miscallin orang mulu, tapi saya curiga ini ada something apa gitu. Coba saya telusur teman-teman, coba saya telusur problemnya apa, masih nomor siapa sih? Jatuh lagi. Coba saya telusur siapa sih kok nelponin mulu, karena nomornya tuh gonta-ganti tapi depannya kok ketahuan. Akhirnya saya coba googling ya, nomor waspada ini loh. Jadi di depannya itu ada nomor 0855921 DLL gitu loh. Modus miss call jangan diangkat. Nah ini ternyata si telusur dari informasi itu adalah nomor-nomor pinjol yang aku entah gimana gitu. Nah ini teman-teman, gokil ya sekarang. Dan ini saya tak rasakan udah berapa lama ya, berapa bulan yang lalu terus-terusan sampai detik ini loh. Nah kalau orang nggak ngerti mah diangkat, diajak ngobrol nggak tahu, apalagi kalau bisa bobol data segala macam, ngeri ya guys, crazy ya. Sekarang orang ada, sepertinya mereka juga mungkin bukan nggak cuman orang doang, pakai sistem dulu kali ya callingnya gitu. Nah kalau kayak gini-gini nih, modus miss call, penipuan uang, nomor tidak dikenal, nama penelpon ya gitu-gitu. Apakah betul ya? Jadi saya ini sekarang kalau ada orang telepon dengan nomor yang belum tersimpan di nomor saya, terus mereka bahkan di tempat usaha saya pun cenderung saya reject, siapapun itu, apalagi nomor-nomor bank. Karena di kepala saya kalau bank itu, kalau nelpon adalah nawarin hutang juga teman-teman. Saya dulu pernah diteleponin dari Bank BCA. Jadi ada klien saya, Xiaomi Wondes, itu yang beliau jadi nasabah prioritasnya BCA. Terus ada kesalahan transfer ke saya kurang lebih di atas 30 juta. Tetapi dana itu langsung menghilang, kayak di freeze gitu teman-teman. Nah dana yang di freeze itu akan dikembalikan ke si pentransfer, tetapi harus ada approval dari saya. Nah problemnya si orang ini sepertinya lupa kalau harusnya mesti ngubungin saya lewat WA gitu ya, WA, nomor adminnya WA, oke, langsung gaspol beres gitu. Karena nelponnya langsung dari BCA, ya udah saya reject, saya blok. Karena saya paling anti ditawarin hutang gitu. Karena apa? Karena saya dulu sempat diangkut gara-gara hutang-hutang dari bank, dari kartu kredit segala macam. Dan ini saya masih di detik terakhir, sudah berapa kali saya matiin, overall kartu kredit saya sudah saya matikan. Dan sempat ada lagi, lalu pun nggak saya aktifin, dari Bank Mandiri, karena sesekali memang saya perlu teman-teman, perlu transaksi untuk pembayaran yang keluar negeri dengan dolar, dan itu harus menggunakan kartu. Nah kartu debit nggak bisa masalahnya teman-teman. Jadi ya udah saya keep satu, dan itu tidak saya aktifkan. Saya aktifkan pada saat saya perlu bertransaksi supaya saya tidak terjebak dengan hutang yang ada bunga-bunga lah kayak gitu ya. Tapi ini kacau juga sih Mandiri ini. Saya sekarang nggak saya diaktifin, sama dia dicetak ulang, kirimin lagi, kemarin datang nih, ini kartu yang lama aja belum saya buka, masih laminatif, dan saya nggak activated gitu loh. Ini dikirimin lagi, wah ini kacau juga nih. Kalau rusuh saya bakal turn off gitu ya, karena saya ngeri namanya orang lupa pakai berbunga, tenggelam, bahaya gitu. Nah ini case nya kok beda lagi ya gitu nih. Jadi teman-teman ini saya atensi juga kalau ada nomor-nomor
Jadi jujur teman-teman, kalau ada yang telepon ke saya dan nggak jelas, akan saya blokir dan nggak saya angkat. Bahkan dari bank pun juga cenderung nggak saya angkat. Kan ketahuan kayak Bank Mandiri nomornya ini gitu. Biasanya Mandiri nawarin hutang juga, ya rayu-rayu. Saya dulu pernah ditelepon, saya tobat, saya nggak mau ngutang. Tapi pada saat saya kondisinya lagi bengong, iya buat investasi, nah gitu otaknya. Akhirnya saya kalah juga dan saya approve. Ujung-ujungnya baliknya setengah hidup teman-teman. Utang itu walaupun 1.000, 2.000, bahkan sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta, itu sama beratnya untuk mengembalikan. Kalau saya, mental saya, di otak saya gitu, balikin utang itu ya Allah, nyicil 100, 200 juta, 2 juta, cicilan berat luar biasa. Yakin kita punya duit nih, misalkan kita punya utang 5 juta, kita punya duit 5 juta untuk ngelosin, bayarin itu rasanya abot gitu. Ya Allah, nggak tahu itu rasanya. Apalagi nggak ada duitnya, dan cenderungnya kita mau bayar utang nggak ada duitnya untuk bayar. Itu yang saya rasakan dulu. Tapi kalau panjenengan nggak tahu ya teman-teman, kalau saya rasa gitu. Makanya semenjak itu, setelah saya bisa lolos, bisa lepas, saya sangat hati-hati banget. Siapapun yang telepon saya akan hindari, karena pernah suatu saat saya tuh ditelepon orang, ditelepon debt collector atau apa nggak ngerti, ngakunya dari pinjol, saya dikejar-kejar orang lain yang apa namanya minjem, saya yang dibombardir, diteleponin sampai dimaki-maki di bahasa-bahasa binatang. Ya udah, saya solusinya waktu itu saya sangat emosi, saya setelin Al-Quran gitu. Kalau mereka pengajian udah maki-maki aja, saya setelin. Dan ini cenderung memang dipergunakan adalah orang-orang yang dari timur, seperti bahasa-bahasanya gitu kan. Ini bikin emosi bener, kalau deket udah pasti saya cabik-cabik, saya bantai gitu hawanya. Karena saking emosi lah, kita ngapa-ngapain di binatang-binatangin, kita ngutang, dituduh, oh memang mereka itu memancing emosi kita. Dan orang yang dituju itu adalah orang yang ada nama dalam konteks saya gitu loh, dan saya kenal orangnya gitu. Ternyata bener dia yang bermasalah, akhirnya ya dikontak dan dia nggak bisa dihubungin. Yang problemnya adalah nomor saya itu dulu adalah nomor yang buat saya usaha teman-teman. Jadi nomor pribadi masih belum terpecah dengan nomor yang untuk usaha. Pada saya matikan ya kan, saya usaha saya tewas. Karena nomor kontaknya adalah nomor pribadi saya. Berpengalaman dari situ, akhirnya saya memutuskan bagaimana caranya saya memecah, harus nomor usaha ini harus beda dengan nomor pribadi gitu loh. Kalaupun saya off kan usaha tetap running. Nah itu teman-teman, makanya sekarang pengalaman banget, nomor saya ini kok sering banget di miss call-in, orang nggak jelas. Orang kalau urgent nggak mungkin miss call, pasti WA atau gimana gitu loh. Nggak cuma miss call aja gitu. Akhirnya coba saya telusur, karena nomornya yang miss call tuh puluhan nomor, nggak cuma satu nomor, jadi selalu berubah, tapi kepalanya tetap 08559 blank gitu. Ini kalau tadi tepatnya 0855921 di LLL belakangnya kan beda, tapi kepalanya itu selalu itu. Oh berarti ada satu sumber. Kalau saya asumsi saya satu sumber, saya coba googling, akhirnya itu ternyata memang ada hubungannya. Ini jangan diangkat, itunya pura-pura miss call dan ujung-ujungnya adalah pinjol. Walau alam bener enggaknya, cuman dari hasil googling itu teman-teman. Ini enggak tasasut, kalau sud pelanggaran saya YouTube, karena pernah saya dulu ketipu juga di online begitu. Saya ocehan begini, nomornya saya blow up, dan ternyata video saya di take down sama YouTube, dan nggak boleh ternyata kayak gitu, nomornya disebarkan langsung, walaupun itu nomor penipu gitu ya. Ya teman-teman, itu cerita saya siang ini, dapat pelajaran lagi. Saya merenungkan, oh ya udah, saya blok aja, itu paling gampang lah, asal jangan sampai mengganggu terus-terusan, ya walau alam gitu. Dan nggak tahu kok terus-terusan nih, gokil ya, parah loh. Saya dihubungi mulu, ya nggak sehari berapa, tapi hari ini aja kalau nggak salah 2 kali nih, parah. Ya moga-moga kayak gini-gini tuh beres, pemerintah bisa membereskan supaya kita rakyat, apalagi yang ngerinya, yang kena kita yang di bawah ini nggak kuat mentalnya, bahaya buat perkembangan janin dan otak kita. Gitu teman-teman, ya itu cerita ngawur saya siang ini, sambil mantau orderan teman-teman, sambil mantau anak, terus sambil mantau juga ini lagi produksi lagi di Wondes karena stoknya ambruk.
di ini siap-siap mau mengirim ke daerah Kemang, ya. Sebentar sambil saya jawab. Oke, ini udah 10 menit. Lanjut lagi next video teman-teman ya. Siapa tahu ada cerita kayak saya ini jadi pembelajaran buat saya dan teman-teman. Kalau ada cerita yang baik silahkan diambil, kalau ada yang buruk buang laut, dan kalau memang ada kebaikan share, subscribe, like, dan komen untuk bertumbuhnya channel ini. Semoga ini proses pembelajaran saya dan ada hal-hal yang bermanfaat yang bisa saya sebarkan. Kalaupun ada kesalahan itu datang dari saya dan mohon dimaafkan, diberikan masukan untuk improvement lebih better lagi. Salam cair, berkah.